Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang lace. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi berbicara tentang project lace nih. Mungkin bagi beberapa teman-teman, lace itu merupakan sebuah project yang kadang terasa itu old fashion gitu ya. Karena memang pada awalnya dulu crochet dan knitting itu biasanya memang membuat motif-motif lace. Tetapi akhir-akhir ini motif-motif lace itu kembali tren nih teman-teman. Jadi kembali banyak sekali dipakai di project-project nih. Nah, lace sendiri itu motifnya tuh udah banyak banget ya teman-teman, dan teknik untuk membuat lace itu ada berbagai macam. Jadi mulai dari yang kita menggunakan benang yang super halus, yang super fine, yang ukuran 1, 2 seperti itu, hingga menggunakan benang-benang yang bulky, yang besar, itu juga bisa dibikin motif-motif lace. Tetapi memang idealnya kalau misalnya lace itu bagusnya menggunakan benang-benang yang ukurannya itu agak sedikit kecil. Nah, bagi teman-teman yang belum terlalu familiar tentang project-project lace, sebenarnya lace itu bisa banget loh dimasukkan ke beberapa project. Nah, di sini saya mau memberikan nih ada 5 project yang bisa banget dimasukin dengan motif-motif lace. Nah, kita langsung simak aja ya. Yang pertama tentu saja ini adalah project-project wearables ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin kayak atasan atau blus dengan menggunakan motif-motif lace. Jadi mulai dari yang placement lace-nya itu hanya di bagian depan atau di bagian bahu hingga full nih teman-teman. Jadi itu banyak sekali pola-pola yang menggunakan motif-motif lace untuk bikin atasan-atasan lucu. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih seperti di garnstudio.com atau yang websitenya punya drops ya. Itu banyak sekali dia menggunakan motif-motif lace untuk membuat atasan-atasan yang lucu banget. Dan knitting maupun crochet itu sama-sama bagus banget nih motif-motif lace-nya. Mungkin teman-teman bisa cek aja di situ, pola-polanya gratis kok untuk di-download. Yang kedua adalah sweater dan cardigan. Ya memang untuk kalau misalnya di musim dingin sana, kebanyakan sweater dan cardigannya itu tertutup banget ya teman-teman. Nah, bagi kita yang di negara tropis nih, kadang-kala kan hawanya panas ya teman-teman. Jadi menggunakan motif-motif lace di cardigan dan sweater itu juga memungkinkan banget loh teman-teman. Bahkan hasilnya itu bisa jadi bagus banget. Terutama kalau misalnya teman-teman membuat lace-nya itu motif-motif untuk cardigan dan sweaternya benang-benangnya itu lebih kecil, pasti hasilnya juga lebih menarik nih teman-teman. Nah, yang ketiga nih teman-teman, motif-motif lace itu bisa banget loh dimasukkan ke project-project topi nih. Baik teman-teman kalau mau bikin beanie atau mau bikin bucket hat atau mau bikin topi pantai yang brimnya gede, itu bisa banget menggunakan motif-motif lace. Memang kalau misalnya topi itu biasanya banyak sekali menggunakan benang-benang yang sedikit kaku ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk menggunakan motif lace-nya itu jangan terlalu rumit dan lebih sederhana aja. Jadi misalnya kalau cuman lubang satu-satu gitu ya, atau hanya beberapa bentukan renda, itu pasti menambah manis aksentuasi project topi teman-teman. Nah, yang keempat nih, ini adalah motif lace yang menurut saya benar-benar menarik banget, yaitu kita menggunakan motif lace pada project shawl dan kaos kaki. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu ada di Irlandia sana, itu terkenal banget dengan motif lace-nya ya, yang biasanya digunakan di shawl-shawl gitu, dan itu menggunakan benang yang sangat-sangat halus. Jadi hingga pada saat itu yang udah zaman tahun 1800-an hingga sekarang, motif-motif shawl itu masih banyak dipergunakan nih teman-teman. Memang motif-motif shawl itu sangat rumit ya lace-nya itu, jadi benar-benar bisa membuat hasilnya tuh sehalus mungkin dan sedelikat mungkin gitu. Sedangkan untuk di kaos kaki, motif-motif lace itu bisa digunakan secara sederhana ya, biasanya untuk di bagian atasnya atau di bagian bawahnya. Dan itu menarik juga nih untuk teman-teman cobain. Motif lace di kaos kaki ini ada nilai plusnya nih teman-teman. Selain menambah cantik ya aksentuasinya, juga karena benang-benang kaos kaki itu biasanya cukup melar nih teman-teman. Jadi motif lace itu bisa terbuka gitu ya, tanpa kita harus blocking. Karena ketika kita make, motif lace-nya itu otomatis langsung kelihatan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang kelima, motif lace itu tentu saja bisa digunakan untuk home decor. Jadi ketika teman-teman mau bikin selimut atau mau bikin sarung bantal, mau bikin taplak meja tentunya. Kalau taplak meja ini terkenal kan dari dulu, kalau misalnya di crochet itu banyak sekali doily gitu ya, atau taplakan meja yang lawas banget yang menggunakan benang katun warna putih atau off-white tuh biasanya. Nah, sekarang ini tren-tren crochet atau knitting yang berbentuk lace seperti itu untuk taplak meja itu kembali menjadi trending nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa cobain banget untuk bikin taplak-taplak meja
yang kekinian motif lace-nya. Nah, kira-kira di sini teman-teman suka nggak nih bikin project-project dengan menggunakan motif lace? Kalau suka, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira project apa nih yang teman-teman suka banget bikin dengan menggunakan motif lace? Oke, itu tadi sedikit tentang motif lace. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!